Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil reading project saya pada hari yang ketujuh, yaitu tentang hukum acara pidana dan asas-asas pemberlakuannya. Jadi yang pertama itu ada pengertian hukum acara pidana, yang dimana pengertiannya apakah sudah tepat apabila dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana dengan menggunakan istilah straf ordering yang berarti menjadi tuntutan pidana, bukannya staf proses red yang perdananya yaitu acara pidana, karena istilah ini dipergunakan oleh Kementerian Kehakiman Belanda pada saat pembentukan rancangan undang-undang dibicarakan di tingkatkan parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Kemudian hukum acara pidana itu ialah peraturan yang mengatur tentang bagaimana tata cara alat-alat perlengkapan pemerintah di dalam melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan di pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seorang dan atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana, di mana hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana. Maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Kemudian teori pembuktian dan alat-alat bukti dalam hukum acara pidana. Kemudian di sini ada pengertian pembuktian. Nah, jadi ada KUHAP. KUHAP itu tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian, tetapi KUHAP hanya memuat jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang tertuang dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan pengertian secara rinci tentang pembuktian, akan tetapi banyak sekali ahli hukum yang berusaha menjelaskan tentang arti dari pembuktian. Kemudian berikutnya ada prinsip-prinsip pembuktian. Jadi yang pertama itu ada hal yang secara umum itu sudah tidak perlu dibuktikan. Kemudian yang kedua, menjadi saksi itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian yang ketiga, satu saksi bukan saksi. Kemudian pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Kemudian keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri. Kemudian ada ruang lingkup pembuktian. Nah, di sini ada sistem pembuktian, sampai bukti, barang bukti, dan alat bukti. Kemudian ada alat bukti. Kemudian ada fungsi dan tujuan juga hukum acara pidana itu. Jadi tujuan hukum acara pidana itu sangat erat dengan tujuan hukum pidana, yakni menciptakan suatu ketertiban atau ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua hukum ini sangatlah berkaitan, karena tanpa adanya hukum pidana maka hukum acara pidana itu tidak berfungsi. Dan begitu sebaliknya, tanpa hukum acara pidana maka hukum pidana tidak dapat dijalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.